Mat malam semuanya, mat malam, mat malam. Gue cuman mau berbagi bahwa gue diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Tadi selagi gue lagi doa mau jikir, ini satu tadi gue lagi doa mau jikir itu, gue dikasih lihat bahwa ada satu, itu gue nggak tahu gunung, nggak tahu bukit, tapi kayaknya itu kayak longsor, tapi bukan longsor sih, jadi kayak ada air bah atau kayak lahar dingin gitu ya turun. Tapi gue nggak tahu itu di Indo apa di Taiwan ya, cuman gue dikasih lihat seperti itu. Gue bertanya pun nggak dikasih tahu. Mereka ya pelit lah ngasih tahu di mananya gitu ya. Cuman yang gue dikasih lihatnya cuman itu kayak nggak tahu gunung nggak tahu bukit, tapi kayak ada nanti ada air sama tanah turun jerut gitu, pokoknya gede banget. Itu nggak tahu air bah, nggak tahu lahar dingin ya, gue nggak tahu. Itu satu. Terus gue yang kedua mau bilang bahwa tahun ini di Taiwan musim dinginnya lebih cepat ya. Tahun lalu kan dinginnya itu ya kan awal-awal Desember aja masih panas, tak dingin, tar panas, tak dingin gitu ya. 22 Desember kemarin itu baru brek langsung turun suhunya. Nah sekarang ini suhunya itu suhu dinginnya lebih cepat datangnya. Terus ini masih ada lagi nanti taifung yang baru-baru lagi ini masih akan ada terus ya sampai akhir tahun lah, masih sampai akhir tahun ini masih ada terus, bahkan sampai tahun depan lah masih ada terus. Gede kecilnya ya relatif lah ya soal taifungnya ini. Terus bicara yang ketiga soal dolar. Dolar Amerika itu akan terus merosot seperti yang di video kapan gue bilang, terus akan merosot. Boleh dibilang mungkin ini masanya, masa kejayaannya Amerika mungkin udah habis kali ya, sama Tuhan dikatakan sudah cukup kali ya. Jadi mungkin sebentar lagi ada negara lain yang akan menggantikan Amerika, maksudnya akan melejit naik nanti ya, yang akan melejit nanti, yang akan menyaingi Amerika gitu loh nantinya. Itu yang ketiga. Yang keempat soal harga emas. Yang keempat soal harga emas itu gua kemarinan itu dikasih tahu, dibisikinnya itu ini emas nanti bisa mencapai harga 12.000 gitu loh. Mungkin tahun depan ini akan naik jadi 12.000 karena memang akan makin banyak kacau di negara-negara, beberapa negara akan ada kekacauan ya, akan ada kurang damai, jadi banyak perselisihan. Itu menyebabkan harga emas naik, dolar Amerika terus turun terus merosot. Jadi kalau yang megang dolar ini ya dipantau terus ya, dilihatin terus ya kalau yang megang dolar ya. Kemarin aja gue pengen buka rekening dolar tapi gue nggak jadi gitu loh, karena gue dikasih tahu akan turun terus, jadi gue udah nggak niat gitu loh, nggak niat lagi main nabung dolar, gue nggak mau seperti itu. Lalu tahun depan nggak tahu kapannya, kemungkinan besar Taiwan itu masih akan ada gempa gede banget tahun depan. Nggak tahu di 3 bulan pertama atau di pertengahan tahun ya. Gua kurang tahu lah itu, tapi itu kemungkinan besar akan terjadi. Nanti ada gempa yang besar lah kayak begitu. Tapi mulai tahun depan juga akan banyak bencana, lebih banyak lagi bencana di seluruh dunia ini, akan makin tambah kacau, akan tambah banyak lagi lah kalau soal bencana tuh nanti ya ke depannya di berbagai negara ya.
Ya kalau Afrika ya emang emang ya ntar ada lagi negara-negara yang bakalan kelaparan lagi, ya masih ada sampai sekarang juga, tapi nanti makin parah yang negara-negara kelaparannya. Terus juga kalau untuk Indonesia kan kemarinan gue bilang untuk ini setahun di awal pimpinan presiden baru, nanti ya kita masih ngap-ngapan, tapi ya insya Allah kedepannya Indonesia bakal maju. Nanti yang setelah 5 tahun pertama ini ya nanti kemungkinan Gibran yang gantiin, yang lanjutin jadi presiden berikutnya, kemungkinan ya gue bilang kayak gitu. Tapi ya kalau yang gue lihat sih dari kemarinan tuh, dari tahun-tahun kemarin itu Indonesia bakalan maju banget gitu loh, dipegang ini nanti akan maju banget seperti itu. Cuman emang kita sekarang ini ya beginilah gitu ya, perih dulu susah banget, karena memang ya mau gimana lagi, emang ya udah garisnya gitu kan, harus dijalanin ya kita jalanin aja kayak gitu. Terus apalagi yang mau disampaikan tadi yang gue disuruh sampaikan itu, kayaknya sih udah ya, cuma itu aja dulu. Nanti kalau misalnya emang ada info baru lagi yang emang harus disampaikan ya gue sampaikan lagi. Tapi ingat ya guys, ini teman-teman semuanya, bro and sis, ini kan cuman prediksi, ini cuman ramalan, jangan terlalu dipercaya ya, karena ini ramalan yang kali ini gua kasih pada kurang bagus semua, kecuali yang terakhir ya soal Indonesia bakalan maju. Kita doain aja supaya itu benar terjadi. Sedangkan kalau yang dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tolonglah kita doain jangan kejadian gitu ya. Yang kelima yang keempat yang kelima tuh sampai bencana itu ya jangan sampai kejadian gitu ya. Kita doain sama-sama agar dunia ini baik-baik aja, agar kita semua aman-aman aja, agar kita semua sehat-sehat aja, agar kita semua tetap bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita masing-masing. Jadinya ya kita tetap semangat ya, jalanin hidup ini. Jalanin hidup itu seperti mendaki gunung kalau menurut gua, tujuannya ke puncak, tapi jalan aja pelan-pelan, kita tapaki jalan pelan-pelan, gak usah ngeliat ke atas terus, bakal capek kalau ngeliat ke atas terus. Jadi kita jalan aja nunduk, sesekali kita lihat ke atas, sesekali kita lihat ke bawah atau ke belakang kita, untuk lihat ke atas untuk melihat ada apa di depan dan sudah sampai mana, lihat ke bawah atau ke belakang untuk melihat apakah ya, kalau untuk kehidupan apa ya, sebagai pengingat kita lah ya, kalau masa lalu hanya sebagai pengingat kita aja gitu. Jadinya kita terus saja maju, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya jalan ya kita jalan gitu. Jadi gak usah banyak mengeluh, menjalani kehidupan ini sama seperti mendaki, jangan banyak mengeluh. Semakin banyak kita mengeluh maka akan semakin lama kita nyampe tujuannya, kadang suka diputer-puter gitu. Jadinya ya yang harus jalanin aja, yang kelihatannya kayak berat, kayak nggak sanggup, kalau kita bayangin kayak nggak sanggup, tapi saat kalau kita jalanin pasti bisa kita lewatin, selama juga kita ada semangat untuk diri kita sendiri yang bisa menyemangati kita, yang bisa menjaga diri kita, yang bisa membentengi hati dan pikiran kita ya cuman diri kita dan sang pencipta kita. Jadi berpegang utamanya kepada sang pencipta kita ya, sama Tuhan kita. Dimanapun kalian berada, sehat selalu semuanya, semangat.